Puji Tuhan, shalom semuanya. Luar Shalom. biasa Tuhan baik kehidupan kita. Saya minta kerjasamanya, yang bisa nyalakan kamera boleh dinyalakan, supaya saya tidak merasa berbicara seorang diri. Yang tidak bisa nyalakan kameranya ya tidak apa-apa. Puji Tuhan, malam hari ini masih dengan tema yang sama, dalam penyertaan Tuhan yang tidak terbatas. Kita bersyukur bagaimana Tuhan masih terus menjagai kita dengan sempurna, melindungi kita, bahkan memagari seluruh kehidupan, memberkati kita sampai dengan hari ini. Dan puji Tuhan, tadi saya siapkan firman penyertaan Tuhan yang tanpa batas, tema bulan Desember, dan saya tadi siapkan firman di Matius, tapi ternyata waktu menyembah Tuhan ingatkan untuk bawa di dalam Yesaya pasal 43. Apakah suara saya kedengaran? Iya Kak. Oke, puji Tuhan. Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai 7. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel Juru Selamat. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Puji Tuhan, firman Tuhan malam hari ini di dalam Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai 7 tentang Allah adalah satu-satunya penebus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, yang pertama kita belajar dari firman Tuhan ini di dalam Yesaya 43 ayat 1 sampai ayat 7 ini, Tuhan ingat bahwa kita ini adalah orang-orang yang diciptakan Tuhan, orang-orang yang dibentuk Tuhan. Ini poin pertama, kita harus ingat status kita, bahwa kita jadi karena Tuhan yang menciptakan kita. Kita ada karena Tuhan yang membentuk kita. Walaupun proses pembentukan itu tidak mudah, tidak gampang, tapi puji Tuhan sampai malam hari ini saya dan saudara masih percaya buat Tuhan, masih berseru buat Tuhan, masih memanggil nama Tuhan, masih duduk di kaki Tuhan. Ini bukti bahwa Tuhanlah yang menciptakan kita, Tuhanlah yang sementara membentuk kita. Dan sebagai orang-orang yang menjadi pilihan Tuhan, menjadi orang-orang yang dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan, bahkan ditebus Tuhan. Yang poin pertama di dalam ayat Yesaya 43 ayat 1 ini dikatakan, yang pertama sekali jangan takut. Ini yang semalam sudah saya bahas, saya sampaikan dalam pengajaran. Berjalan dalam penyertaan Tuhan berarti kita harus hilangkan rasa takut. Berapa kali firman Tuhan malam ini ingatkan tentang jangan takut. Ada 2 kali atau 3 kali kalau tidak salah. Yang pertama di ayat 1, janganlah takut. Lalu di yang ayatnya yang kelima, janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. 2 kali disebutkan di sana tentang bagaimana orang-orang yang sudah ditebus Tuhan, orang-orang yang dibentuk Tuhan, orang-orang yang sudah
dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan, harus menjalani hari-hari hidup ini, harus ingat jati dirinya sebagai anak Tuhan, berarti dia tidak boleh takut. Tidak boleh takut kepada apapun. Kenapa? Karena Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang menebus kita, Tuhan pula yang bertanggung jawab dengan seluruh kehidupan kita. Makanya di ayat 1 diingatkan, kita ini milik Tuhan. Kalau kita milik Tuhan, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, di situ Tuhan pasti ada. Di situ Tuhan pasti ada. Tuhan tidak bakalan meninggalkan kita. Saya, puji Tuhan, hari ini ada di Ambon. Tadi waktu saya mau berangkat, suami saya antar. Waktu dia antar sampai di bandara, saya sudah naik. Jalan sampai di pesawat, dia masih memandang saya. Saya lihat dia masih angkat tangan buat saya. Saya sampai di Tual, ternyata suami saya WhatsApp-nya masuk. Mas, sudah sampai di Tual, Kak? Saya balas lagi, iya sayang, sudah sampai di Tual ini sayang. Saya sampai di Ambon, dihubungi lagi. Sudah tiba di Ambon ya? Saya bilang, iya saya sudah di Ambon. Saya pergi ke gereja, dihubungi lagi. Ada di gereja ya? Saya di rumah, dihubungi lagi. Ada di rumah ya? Suami saya hanya bisa menghubungi saya dari kejauhan. Apa yang saya lakukan, apa yang saya buat. Tapi dia tidak bisa menjagai saya. Dia tidak bisa 1x24 jam ada di samping saya. Waktu saya turun dari pesawat, waktu saya mau naik pesawat, suami saya angkat barang-barang saya, semua dikasih masuk di bagasi. Waktu saya turun dari pesawat, suami saya tidak ada, saya harus mengangkatnya seorang diri. Itulah keterbatasan manusia. Seberapa besar dia katakan dia mencintaimu, seberapa besar dia katakan dia mengasihimu, tetapi ada keterbatasannya. Waktu saya turun dari pesawat, saya bilang, Tuhan, aduh saya punya 2 karton, saya punya 1 travel, dan hari ini saya bawaannya sangat banyak, puji Tuhan. Tuhan sertai saya, Tuhan mampukan saya. Saya turun dan saya ngomong sama Tuhan. Dan dalam perjalanan saya lagi menunggu barang diturunkan dari bagasi, saya lagi menunggu bagasi-bagasi barang-barang saya. Waktu saya lagi duduk dan menunggu, Tuhan langsung ingatkan saya. Ini bukti bahwa manusia terbatas. Seberapa besar kita saling mengasihi pun masih ada keterbatasan kita. Masih ada potensi kita saling melukai. Masih ada potensi kita saling menyakiti. Tetapi kalau Tuhan yang menyertai kita, saya jamin 1.000.000% bahkan 1.000.000.000% pun, kalau persennya itu sampai miliaran bahkan sampai tidak terhitung. Tuhan, penyertaan Tuhan itu tidak terbatas. Tidak terbatas, tidak dibatasi oleh keadaan situasi apapun. Dimanapun kita berada, Tuhan ada di situ. Makanya saya suka sekali Kolose pasal 1 ayat 25 sampai 27. Paulus katakan, saya sudah menjadi pelayan Tuhan. Di mana-mana saya melayani Tuhan. Dan tugas saya adalah menyampaikan rahasia yang dari abad ke abad, dari turunan ke turunan. Tidak dibukakan kepada sembarang orang. Hanya dibukakan kepada orang-orang kudus. Orang-orang pilihan Tuhan. Rahasianya apa? Allah sumber pengharapan ada di tengah-tengah engkau. Sumber segala-galanya, Tuhan kita itu sumber segala-galanya. Dia ada di dalam kehidupan kita, dia ada di tengah-tengah kita, dia menyertai langkah kita. Kalau manusia yang ngomong ini, cukup percayanya 50% saja. Tapi kalau Tuhan yang ngomong, percaya, berikan rasa percayamu buat Tuhan. Lebih dari yang kau pikirkan. Dia menyertai, dia juga bertindak atas hidupmu. Dia menyertai bukan berarti dia hanya menjadi penonton dalam hidupmu, tidak. Tuhan menyertai berarti Tuhan punya intervensi ada di dalam setiap langkah kita. Tuhan punya rancangan ada di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan punya aturan ada dalam setiap kehidupan kita. Semua yang Tuhan buat itu ada dan sempurna dalam hidup kita. Waktu Tuhan menyertai kita.
Makanya di dalam Yesaya 43 ayat 1 sekali lagi Tuhan ingatkan, jangan takut sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Mari semua taruh tangan kanan di dada dan bilang, saya ini kepunyaan Tuhan Yesus. Saya ini kesayangan Tuhan Yesus. Di dalam ayat yang kedua, dikatakan di sana, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saudaraku, poin yang kedua di dalam Yesaya 43 ayat 2, yang pertama, ingat, buang segala rasa takut karena kita semua adalah milik Tuhan. Kita milik Tuhan. Poin yang kedua, karena kita milik Tuhan, Tuhan ingatkan, Tuhan itu selalu menyertai kita. Waktu kita menyeberang melalui air, ini bicara tentang apabila engkau mempunyai kesulitan, Tuhan tidak akan meninggalkan kita sesulit apapun. Waktu kita menyeberang sungai, sederas apapun arus yang kuat, Tuhan menyertai kita. Waktu kita melalui api, bicara tentang bagaimana gejolak-gejolak hidup datang silih berganti. Tidak usah takut. Tidak usah takut. Santai dan tenang, diam dan tenang. Terkadang kita harus menikmati ombak yang tinggi. Saya ingat Bapak Yosi, Bapak Ayu waktu tugas kemarin. Mereka bertugas di Kepulauan Aru yang sudah hampir dekat dengan Australia. Dan itu wilayah yang sangat, ombaknya sangat tinggi. Berapa kali teman-teman kami turun pendataan di sana, mereka harus berenang untuk bisa sampai ke daratan. Mereka bisa sampai ke daratan harus melalui dengan cara berenang. Waktu Bapak Ai dan Bapak Yosi pulang, mereka cerita, ombaknya tinggi 9 meter. Suami saya bilang, kamu lihat pohon, kamu lihat tiang listrik itu, ombak tinggi seperti itu. Waktu kita sudah ada di atas, kita lihat ombak di bawah. Seperti lagi naik di rumah tingkat dan lihat di bawah. Seperti itu kita waktu di dalam speed. Speednya kecil saja. Speednya kecil saja. Yang luar biasanya waktu mereka pulang, mereka ceritakan tentang bagaimana ombak yang luar biasa itu. Saya ketemu sama teman saya di kantor. Dia bilang sama saya, Kak, keren banget Kak. Ini Muslim Bapak Ibu. Saya tanya dia, kenapa? Keren kenapa? Wah, ombaknya keren banget Kak. Saya bilang, keren kenapa? Pokoknya selama saya hidup saya baru pernah lihat ombak segede itu Kak. Bagus banget. Saya pandang dia dan saya senyum-senyum. Saya bilang, Tuhan, ini sudut pandang lain. Sampai malam dia masih terkagum-kagum. 2 hari sampai hari ini kalau ngomong tentang dia, ngomong sama dia tentang perjalanannya kemarin, dia cuman bilang begini sama saya itu wow, merasa wow dengan ombak yang besar itu Kak. Ombak itu seperti tembok. Ombak itu seperti gunung. Dalam waktu sekejap bisa jadi tembok. Dalam waktu sekejap bisa jadi gunung. Dalam waktu sekejap. Dan saya baru sadar, ternyata di lautan itu bisa seperti itu. Saya lihat dia, saya senyum-senyum. Saya bilang, ini cara orang menikmati kesulitan. Salah satu teman timnya Bapak Ai yang turun sama-sama dengan Bapak Yosi, dia bilang buat saya, Kanali, saya tidak mau lagi kerja di BPS. Saya bilang, kenapa? Saya kapok pergi ke Batu Goyang, saya kapok pergi ke Arus Selatan Timur.
Saya tanya kenapa? Cukup saya lihat ombak. Dia lihat, ada yang lihat dengan ketakutan, ada yang melihat dengan sudut pandang, wow itu sesuatu yang bagus, yang indah. Ada yang melihat dengan, wow spektakuler bagaimana Tuhan mengeluarkan kita dari lembah kekelaman yang menakutkan itu. Yang lihat dari sudut pandang ketakutan, dia mundur. Dia mundur. Dia bilang saya tidak akan kerja lagi di BPS, dan dia benar-benar ternyata mundur. Waktu saya hubungi dia, mau tidak, dia bilang tidak Kak Kanali, saya punya pekerjaan yang lain. Walaupun dikasih uang yang sangat banyak, nyawa lebih berharga. Dia dipenuhi dengan ketakutan, dia mundur, dia tidak mau lagi kerja di kantor. Tapi yang lain, semua memandang dengan sudut pandang. Bapak Yosi ngomong, ay Tuhan luar biasa, kita dijagai Tuhan. Yang diingat hanya tentang penyertaan Tuhan, sudut pandang Bapak Yosi. Kalau teman saya yang perempuan yang muslim, yang dia lihat bagaimana cara Tuhan bekerja, membuat, menciptakan hal yang indah, ombak yang indah. Saudaraku, seringkali dalam kehidupan kita harus menikmati masalah. Oh masalah ini keren ya, udah 5 bulan gak selesai-selesai. Udah 1 tahun saya bergumul gak beres-beres. Menguras perhatian saya, menguras tenaga saya. Mari Bapak Ibu ingat, kesulitan apapun yang kita alami, Tuhan itu bersama kita, karena kita ini milik Tuhan. Kita ini kesayangan Tuhan. Kalau kita bukan milik Tuhan, boro-boro mau panggil Tuhan, ingat Tuhan saja tidak. Dan luar biasanya, sekalipun kita melupakan Tuhan, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dia punya 1001 macam cara untuk membuat engkau ingat kepadanya. Untuk membuat engkau sadar bahwa Tuhan mengasihi engkau, Tuhan menyertai engkau. Keren tidak? Sungguh sangat keren Bapa kita, Allah kita. Yang ketiga, Tuhan ingatkan, sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Poin yang ketiga, Tuhan ingatkan, ketika kesulitan kamu tidak usah takut karena aku bersama-sama dengan engkau. Tuhan ingatkan bahwa karena Tuhan ini Allah, Tuhan ini yang Maha Kudus, Tuhan ini juru selamat. Ini sebenarnya Tuhan mau ingatkan berulang-ulang buat kita tentang status Tuhan yang kita sembah, bukan Allah yang suka mempermainkan anak-anaknya. Justru Dia Allah yang mengerjakan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Aku mau nebus engkau dengan Mesir. Ini bicara tentang bahkan musuh pun, kalau Tuhan sertai, musuh pun Tuhan bisa pakai untuk membebaskan kita. Kalau baca di Alkitab versi mudah dibaca, dikatakan begini, karena aku Tuhan Allah adalah Allahmu, aku yang Maha Kudus, Israel adalah juru selamatmu, aku memberikan Mesir untuk menebusmu. Ini bicara tentang kalau Tuhan sertai, musuh di depan pun Tuhan pakai untuk menolong kita. Musuh di depan kita pun Tuhan pakai untuk menolong kita. Kalau ada dalam penyertaan Tuhan, kesulitan apapun, sebesar apa rancangan jahat yang ditujukan kepadamu, Tuhan balikan keadaan. Karena penyertaan Tuhan itu tidak pernah jauh dari kuasa Tuhan. Kalau Tuhan sertai, ya kuasanya tetap berjalan. Itu satu paket. Itu satu paket. Kalau Tuhan sertai, satu paket dengan kuasanya. Lalu dikatakan aku memberikan Ethiopia dan Seba
untuk membuatmu milikku. Bicara tentang Ethiopia dan Sheba, ini berbicara tentang orang-orang yang Tuhan pakai untuk membentuk kita sehingga kita sadar. Makanya seringkali saya ingatkan. Seringkali saya ingatkan kalau punya masalah, punya persoalan, punya pergumulan, punya tantangan, itu sebenarnya cara Tuhan membawa kita dekat dengan Tuhan. Itu cuma media yang Tuhan pakai. Media yang Tuhan pakai untuk bagaimana kita kembali buat Dia. Seperti Mesir, Tuhan pakai untuk membentuk Israel. Setelah Israel karakternya mulai dibentuk sama Tuhan, Tuhan menyatakan karya-karya mujizat yang sangat besar, baru Tuhan lepaskan Israel dari tangan Mesir. Jadi Bapak Ibu, semakin kita bergumul, semakin berat pergumulan itu, berarti semakin besar kuasa Tuhan mau dinyatakan, dan semakin nyata penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Situasi boleh menegangkan, tetapi kuasa Tuhan tidak pernah terlambat. Tadi saya duduk, lalu Tuhan ingatkan saya begini, bahkan sisa 1 detik pun bagimu tidak mungkin, bagi Allah itu sangat mungkin. Saya senyum-senyum sama Tuhan, saya bilang siap Tuhan. Siap. Siap Tuhan. Saya mau menikmati yang tersisa 1 detik itu, dan Tuhan nyatakan kuasanya dalam hidup saya. Saya percaya bukan kebetulan Tuhan sampaikan itu, ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan. Ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan. Tuhan mau membalikan keadaan dalam waktu sekejap. Tinggal kita percaya saja. Mengapa Tuhan sampaikan ini? Tuhan ingatkan Tuhan itu juru selamat. Mengapa? Di poin keempat kembali diingatkan tentang siapa kita. Saking berharganya kita di mata Tuhan. Lihat nilai kita di sini. Kenapa sampai Tuhan harus menyertai kita? Nilai kita ada di poin yang keempat. Ini sangat detail. Yang pertama, oleh karena engkau berharga di mata Tuhan. Yang kedua, oleh karena engkau mulia di mata Tuhan. Dan yang ketiga, karena Tuhan mengasihi kita. Yang pertama karena kita berharga, yang kedua karena kita mulia, dan yang ketiga karena Tuhan sayang sama kita. Saudara, mari malam ini deklarasikan dengan iman, taruh tangan kananmu di dada dan katakan, saya berharga, saya mulia, dan saya kesayangan Tuhan Yesus. Jadi kalau sampai Tuhan menyertai, berarti ini. Makanya tadi bagian awal saya sampaikan, saya saksikan bagaimana suami saya menghantar saya ke bandara. Sampai saya sudah naik di pesawat, dia masih angkat tangan. Air mata saya mau jatuh. Saya bilang, Tuhan, terima kasih. Saya mau ke Ambon, suami saya tidak ikut, tapi Tuhan Yesus tetap ada 1x24 jam bersama-sama dengan saya. Manusia terbatas, tapi kalau Tuhan tidak terbatas, kita berharga Bapak Ibu. Makanya di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kita ini biji mata Allah. Kita biji mata Allah. Debu masuk, debu yang kecil saja masuk dalam biji mata kita, kita langsung, aduh, apalagi kita yang sangat berharga ini. Siapa yang melukai kita? Dia melukai mata Tuhan. Siapa yang merancangkan jahat untuk kita? Berarti dia merancangkan yang jahat untuk mata Tuhan. Karena saya dan saudara adalah biji mata Tuhan. Kita berharga, kita mulia. Bicara tentang mulia berarti bicara tentang Tuhan menghormati kita. Saya kadang kalau baca firman tidak mengerti, saya duduk, diam, saya renungkan ulang-ulang. Berharga yang Tuhan maksud ini apa Tuhan? Ini bicara tentang kita tuh penting banget loh. Kita penting banget.
Mulia ini maksudnya apa? Mulia ini bicara tentang bagaimana Tuhan menghormati kita. Karena kita berharga, kita penting, Tuhan menghormati kita. Itu wujud nyata Dia mengasihi kita. Itu bukti Dia mengasihi kita. Luar biasa Allah kita. Cintanya, kasihnya, luar biasa. 100% kasih sayang kita untuk Tuhan hanya dapat 1%-nya. Hanya dapat 1%-nya. Tuhan mengasihi kita 100%. Kita bisa balas, cuman bisanya mampunya cuma 1%. 99% di mana Tuhan mampukan kita untuk merespon kasihnya itu. 99% Tuhan memampukan kita untuk merespon kasihnya. Makanya sekali lagi karena kita berharga, Tuhan sangat mengasihi kita, Tuhan sangat menghormati kita. Apa yang Tuhan berikan? Firman Tuhan katakan, Aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ini bicara tentang kekuasaan. Kalau Tuhan sertai kita, kita tidak mungkin jadi ekor terus. Justru kita dibawa dari ekor jadi kepala. Kita dibawa dari bawah naik ke atas. Tujuannya apa? Supaya nama Tuhan terus dipermuliakan. Nama Tuhan terus diagungkan. Nama Tuhan terus diperkenalkan. Karena kita berharga, kita mulia, dan Tuhan mengasihi kita. Tuhan kasih kita kekuasaan. Manusia sebagai gantimu, bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Dimulai dari hal yang kecil, maukah kita setia? Di saat kita setia dari hal yang kecil, Tuhan percayakan hal yang besar. Terobosan yang besar akan terjadi lewat tangan-tangan kita. Saudara, tadi waktu saya sudah naik pesawat, saya duduk di dalam pesawat, pas saya duduk langsung Tuhan bilang saya gini, tulis pokok-pokok doa ini. Saya tulis pokok-pokok doanya, dan itu semua baru Bapak Ibu. Kirim buat pendoa, pendoa harus doakan. Hubungan pendoa semakin intens dengan Tuhan. Dan tugasmu adalah semakin terus membackup pendoa. Jadi yang rindu mau jadi pendoa di Mutiara Kasih Karunia, ayo gabung sama kita. Pokok doanya setiap hari ada, setiap minggu ada, setiap Sabtu ada. Kita harus doa. Sesudah bukti kita doa adalah kita harus melaporkan. Lalu nanti Tuhan izinkan saya yang tutup doanya. Setiap malam. Jadi saya bilang buat pendoa, kalau kalian sudah doa, tolong laporkan, diusahakan sebelum jam 12 malam. Karena saya harus berdoa bagian terakhir setelah semuanya berdoa, puji Tuhan. Tuhan atur pendoa, akhirnya pendoa mulai berdoa. Ada yang doanya jam 3 subuh, ada yang doanya jam 5 subuh, ada yang doanya jam 7, ada yang doanya jam 9, ada yang doanya jam 4 sore, dan puji Tuhan, paling lama semuanya selesai doa itu jam 10 malam. Saya bisa selesaikan. Luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa. Dan hasil-hasil doa sudah mulai terlihat. Setiap saat terus terlihat. Ini sudah kita doakan, sekarang Tuhan kerjakan. Ini sudah kita doakan, sekarang Tuhan sedang kerjakan. Ini sudah kita doakan, sekarang sedang dijawab Tuhan. Jadi mari kekuasaan Tuhan berikan. Karena kita berharga, kita mulia, dan Tuhan mengasihi kita. Dia berikan kita kekuasaan. Dimulai dari kepercayaannya kepada kita untuk hal-hal yang kecil. Di saat kita melakukan dan kita bertanggung jawab, Tuhan berikan yang besar. Ayat yang kelima dikatakan, janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Diingatkan lagi, jangan takut.
Setelah dikasih sesuatu yang berharga, Tuhan bilang jangan takut. Karena aku menyertai engkau. Berkat-berkat akan Tuhan datangkan. Berkat-berkat akan Tuhan datangkan. Bukan berkat finansial saja, tapi berkat-berkat rohani. Jiwa-jiwa akan Tuhan datangkan untuk engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur. Ini bicara tentang janji-janji Tuhan. Jiwa-jiwa akan datang buat kita. Siapkan dirimu saudara, karena tahun depan, tahun penuaian jiwa-jiwa. Kuasa Tuhan akan bekerja dengan dahsyat. Anak kecil pun ngomong tentang firman. Anak kecil pun akan dipakai Tuhan. Tujuannya supaya jiwa-jiwa memang harus dimenangkan. Jadi mari siapkan dirimu. Tuhan menyertai kita. Jiwa-jiwa akan datang. Dan saya tahu iblis lagi kesal sama kita karena kita terus berusaha untuk mencari jiwa-jiwa buat Tuhan. Makanya kemarin di Dobo ada intimidasi kiri kanan. Saya senyum-senyum saja. Saya bilang kayaknya kemenangan besar ada di depan ini Tuhan. Tuhan tolong jaga semua anak-anak mutiara kasih karunia, semua Tuhan jaga, semua ladang-ladang pelayanan yang Tuhan berikan untuk kami. Kirim malaikat-malaikatmu jaga. Jaga hati kami Tuhan, jaga mulut kami, jaga pikiran kami. Jadi jiwa-jiwa Tuhan akan bawa. Saya ingat seorang anak Tuhan hubungi saya, Kak, saya dibawa, saya berjumpa dengan teman saya, lalu saya bersaksi, selesai dia minta saya harus doakan dia. Sudah mulai Tuhan bawa jiwa-jiwa. Saya bersaksi di sini, mereka mulai diberkati. Saya mulai dibawa Tuhan melayani di sini. Saya mulai doakan orang. Ini maksudnya apa, Kak? Ini bagaimana, Kak? Ini jiwa-jiwa mulai Tuhan berikan kepada kita. Makanya Tuhan bilang jangan takut. Tuhan yang mengumpulkan. Saya selalu bilang buat semua yang di Dobo. Tugas kita ialah mengerjakan. Tuhan yang mengumpulkan. Tuhan kumpul kita kerjakan. Tuhan kumpul kita kerjakan. Yang sama pun malam ini saya sampaikan buat semua kita di Mutiara Kasih Karunia. Tugas kita menyebarkan undangan. Tuhan yang nanti mengumpulkan. Tuhan yang nanti mengumpulkan. Waktu Tuhan mengumpulkan tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi. Tidak ada seorang pun yang bisa menjadi batu sandungan. Lalu di ayat 6 dikatakan, aku akan berkata kepada utara, berikanlah, kepada selatan, janganlah tahan-tahan, bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Ini bicara tentang kelepasan, kebebasan. Tuhan akan suruh dari utara, jangan ada yang menahan anak-anakku. Semua akan dibawa Tuhan bersatu bersama-sama untuk bagaimana kita menikmati karya-karya Tuhan yang besar. Mari sama-sama kita bergumul, wadah Mutiara Kasih Karunia menjadi satu wadah. Tuhan mengumpulkan anak-anak Tuhan dari seluruh dunia, dari seluruh penjuru bumi. Kita minta Tuhan, biarlah Tuhan mengerjakannya bagi kita. Dan Tuhan menggerakkan kita untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Yang terakhir, ayatnya yang ke-7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Semua kita yang sangat berharga, kita ini milik Tuhan. Tuhan kumpulkan, tujuannya cuma satu. Kemuliaan Tuhan harus dinyatakan lewat kehidupan kita. Jadi Yesaya 43 ayat 1-7. Firman Tuhan ini mengajarkan kita. Yang pertama, ingat kita adalah anak-anak Tuhan. Kita kesayangan Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Kita mulia di mata Tuhan. Dan Dia sudah menebus kita. 100% kita milik Tuhan. Yang kedua, karena kita milik Tuhan,
Dia akan menyertai setiap langkah kita. Dia akan menuntun kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Yang ketiga, kalau Tuhan menyertai kita, buang ketakutanmu, buang keraguanmu, buang rasa tidak percaya dirimu. Taruh kepercayaanmu 100% untuk Tuhan. Dan yang keempat, Tuhan menyertai kita. Tuhan membawa kita untuk berkuasa atas bangsa-bangsa. Tujuan kita berkuasa atas bangsa-bangsa adalah nama Tuhan dipermuliakan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kebesaran Tuhan diperkenalkan dimanapun kita berada. Puji Tuhan, firman Tuhan malam hari ini yang Tuhan bukakan untuk kita di dalam Yesaya pasal 43 ayat 1-7. Biarlah menjadi selimut yang indah untuk kita semua. Saya berdoa semoga semua kita ingat Tuhan Yesus mengasihi kita. Kita berharga di mata Tuhan. Kita mulia di pandangan matanya. Hari ini sampai selama-lamanya. Amin.